membahas tentang jiwa dan ketuhanannya, kekuatannya. Di antaranya ada 3, yaitu jiwa vegetatif, nutritif, dimiliki semua makhluk hidup, tumbuhan, binatang, dan manusia. Bagian jiwa ini memiliki 3 kekuatan: kekuatan nutrisi, pertumbuhan, dan reproduksi. Yang kedua, jiwa binatang, sensitif, hanya dimiliki oleh binatang dan manusia. Ia memiliki 2 kekuatan, penggerak dan sensasi. Sensasi terbagi dalam 2 kategori, persepsi, penglihatan, sentuhan, dan lain-lain. Dan emosi. Emosi bisa bersifat primitif, tertawa, marah, dan lain-lain, atau berevolusi, makanan enak, prestise sosial dan politik, dan lain-lain. Yang ketiga, jiwa manusia rasional, terbatas pada manusia, hati sebagai pusat rasa, pusat kecerdasan, dan rumah kehidupan, akal sebagai tempat berkembangnya persepsi, emosi, dan konsepsi. Metafisika, form dan matter. Setiap sesuatu terdiri dari materi dan bentuk yang tidak dapat dipisahkan, karena bentuk murni hanyalah konsep seperti jiwa dan intelek. Materi dan bentuk keduanya merupakan esensi dasar. Bentuk lebih penting karena benda-benda berbenda karena bentuknya, dan materinya dalam banyak hal sama, tetapi materi secara teoritis lebih tua. Yang kedua, ruang dan waktu. Ruang lebih objektif karena berkaitan dengan benda-benda yang mempunyai dimensi. Ruanglah yang menampung isi. Waktu tidak mempunyai keberadaan yang independen. Ia tidak dapat dipahami kecuali sehubungan dengan benda yang bergerak. Yang ketiga, gerak. Ada 6 macam gerak umum yang dikelompokkan dalam 3 pasang: membangun dan merusak, naik dan turun, berubah dan berpindah. Jenis gerak sangat banyak. Gerak yang terus-menerus dan sempurna berbentuk bola, dan gerak lurusnya juga terus-menerus namun tidak sempurna. Yang keempat, kausalitas. Ada 4 jenis sebab. Sebab-sebab besar ada 4. Hayulaniyah, materi, bahan atau substansi yang menjadikan suatu benda. Suriyah, formal, bentuk yang diberikan kepada zat tertentu dan untuk menghasilkan benda itu. Yang ketiga, fa'iliyah, aktif, pelaku yang memberikan substansi itu pada itu bentuknya. Dan tamamiyah, pemenuhan tujuan yang dilayani oleh benda yang dihasilkan. Yang kelima, angka. Ada 2 kelas bilangan yang hanya satu dan rangkaian dari 2 ad infinitum. Yang satu adalah kesatuan yang mutlak. Semua angka berasal dari 1. 2 adalah hasil pengulangan 1, dan untuk angka lainnya dengan menambah 1. Yang keenam, emanasi. Alam semesta tidak abadi, tetapi diciptakan oleh Tuhan melalui emanasi. Secara teoritis, penciptaan terjadi melalui 2 langkah. Pertama, Tuhan menghendaki
dalam satu pemikiran bahwa alam semesta akan ada secara ex nihilo, kemudian emanasi bermula dan berlangsung secara bertahap hingga alam semesta mengambil bentuknya yang sekarang. Yang ketujuh, mikrokosmos dan makrokosmos. Alam semesta ini ibarat suatu makhluk hidup yang di dalamnya diatur secara hierarkis oleh suatu hukum universal. Manusia mikrokosmos adalah model alam semesta yang diperkecil, dan alam semesta mikrokosmos adalah salinan manusia yang diperbesar. Seterusnya juga ide-ide Ikhwanus Safa tentang pengetahuan. Di antaranya mereka berkata semua pengetahuan ma'rifah merupakan perolehan muktasabah, bukan bawaan fitriyah. Pada mulanya jiwa manusia kosong. Setelah indera berfungsi, manusia mulai menerima rangsangan dari alam sekitarnya. Semua rangsangan indrawi ini melimpah ke dalam jiwa. Proses bermula dalam daya pikir, al-quwah al-mufakkirah. Kemudian diolah untuk selanjutnya disimpan ke dalam rekoleksi atau daya simpan, al-quwah al-hafidhah, sehingga akhirnya sampai pada daya penuturan, al-quwah al-natiqah, untuk kemudian siap direproduksi. Jalan pengetahuan dengan panca indera. Panca indera hanya dapat memperoleh pengetahuan tentang perubahan-perubahan yang dapat ditangkap oleh indera, dan yang kita ketahui hanyalah perubahan-perubahan ruang dan waktu. Dengan akal murni juga harus dibantu oleh indera. Yang terakhir, yang ketiga, melalui inisiasi dan otoritas. Cara ini berkaitan erat dengan doktrin esoteris Ikhwanus Safa. Seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan secara langsung dari guru. Guru mendapatkan ilmunya dari imam, pemimpin agama, dan imam dari imam lain, dan para imam mendapatnya dari nabi, dan nabi dari Allah. Ikhwanis Safa mengklasifikasi ilmu. Yang pertama, matematika. Bilangan diantaranya termasuk bilangan, geometri, astronomi, geografi, musik, seni teoritis dan praktis, etika, dan logika. Yang kedua, fisika, termasuk berbicara tentang materi, bentuk, gerak, waktu, ruang, langit, generasi, kehancuran, mineral, esensi alam, tumbuhan, hewan, tubuh manusia, indera, kehidupan dan kematian, mikrokosmos, suka, duka, dan bahasa. Yang ketiga, metafisika. Di antaranya psikorasionalisme, baik fisik, rasio, wujud, mikrokosmos, jiwa, cinta, kebangkitan kembali, dan kausalitas. Yang kedua, teologi, termasuk dalam metafisika. Di antaranya keyakinan atau akidah, persahabatan, keimanan, hukum Tuhan, kenabian, dakwah, tata negara, struktur alam, dan medis. Ilmu itu dapat mendatangkan kemuliaan bagi pemiliknya yang sebelumnya hina, dapat mendatangkan kedudukan tinggi bagi yang semula rendah, dapat mendatangkan kekayaan bagi yang sebelumnya miskin, dapat menjadi kuat bagi yang sebelumnya lemah, dapat merubah menjadi pemurah bagi yang sebelumnya bakhil. Ilmu dan guru. Pengetahuan adalah abstraksi jiwa yang sadar
melalui bantuan seorang guru. Pengetahuan tidak pernah terjadi secara spontan, harus diajarkan dan dipelajari. Setiap jiwa memiliki potensi untuk diaktualkan. Orang tua dan guru memoles bakatnya dan membantunya menjadi terpelajar. Meski demikian, guru hanyalah pembimbing jiwa menuju ilmu pengetahuan. Tujuan dari mengajar adalah mensucikan jiwa orang yang diajar dan membekalinya dengan akhlak yang benar guna mempersiapkannya menuju keabadian dan kebahagiaan di akhirat. Adab belajar menurut Ikhwanus Safa. Murid seharusnya merendahkan diri, tawadhu, hormat ta'zim kepada guru. Untuk guru harusnya lemah lembut kepada murid-murid, sayang kepada mereka, tidak kecewa melihat murid yang lambat memahami pelajaran atau menghafal pelajaran, tidak rakus dan minta imbalan. 7 syarat bagi pencinta ilmu. Yang pertama, bertanya dan diam. As-su'al was-sumtu. Yang kedua, mendengarkan. Al-istima'. Yang ketiga, berfikir. Al-tafakkur. Yang keempat, mengamalkan ilmu. Al-amalu fil ilmi. Yang kelima, mencintai kejujuran. Tahabbus sidqi min nafsihi. Yang keenam, banyak mengingat nikmat-nikmat Allah. Kasratu dzikri annahu min ni'amillah. Dan ketujuh, menjauhkan kekaguman atas prestasi yang dicapai. Tarkul ijab bima yuhsinuhu. Ikhwanus Safa juga mengomentari tentang guru yang bermasalah. Di antaranya guru yang merasa benar, al-qibru, al-ujubu, al-iftikhar, menimbulkan pertentangan, perdebatan, fanatik, permusuhan, kebencian. Seterusnya, menyusahkan diri sendiri dan yang lain. Yang keempat, memurahkan syubhat antara halal dan haram. Yang kelima, meninggalkan amal. Dan yang terakhir, di antara banyaknya adalah banyak keinginan dan rakus akan dunia. Inilah tentang sifat-sifat guru yang bermasalah menurut Ikhwan.